clear dan transparansi, tidak ada yang tutup-tutupi. Termasuk pembuatan yang kabarnya video syur itu di apartemenmu itu seperti apa Kak? Dengan uang 50 juta yang nggak sampai ke tangannya LM. Itu silakan dibuktikan saja. Gini, kalau saya mencoba menjawab ya. Oke. Dengan melihat bahwa pada faktanya yang dinarasikan itu tidak pernah menjadikan sebuah fakta. Artinya itu kan katanya. Kalau ketika di tempatnya klien saya, benar nggak dia punya buktinya? Pernah nggak dia melakukan tersebut? Untuk dia pernah melakukan hal tersebut saja, itu sebuah ya cukup tanda tanya ya. Artinya kita melihat di sini apa yang coba ditampilkan adalah narasi untuk menyudutkan Pak RK. Nah, klien saya ini hanya mencoba meluruskan bahwa sebetulnya kejadiannya nggak sedemikian loh. Apalagi ada tuduhan bahwa klien saya ini menggelapkan apa yang diberikan oleh Pak RK. Itu sangat jauh sekali. Menurut saya memang harus dielaborasi dulu apa yang dimintakan keterangannya oleh pihak LM terhadap klien saya. Dia posisinya sebagai apa dan dia itu melakukan apa. Apalagi tuduhan itu sangat-sangat parah ya. Makanya saya bilang sama klien saya, kalau memang hal tersebut sudah di statement dengan tegas, kami akan melakukan upaya hukum karena klien saya tidak seperti apa yang dituduhkan sama LM tersebut. Iya, aku jadi model masih bisa kalau mau. Mbak Ayu, tapi ketika kemarin preskon itu kamu melihat semua statement dari LM itu yang kamu akhirnya punya statement itu banyak bohongnya kah atau seperti apa? Dugaan saya mungkin ada banyak kebohongan yang beliau tidak bisa sampaikan. Karena apa? Karena tidak adanya bukti kan. Nah, makanya saya bilang alangkah baiknya jikalau sebelum preskon ini saran saya untuk beliau di kemudian hari jikalau beliau mau memberikan preskon kembali, tolong seproper cari bukti, cari semua fakta yang ada. Jadi ketika press conference yang terjadi semuanya itu jelas dan gamblang dan transparansi, tidak adanya dibuat-buat gitu. Dan statement dia bahwa Mbak Ayu semua pernyataan dan ucapan dari Mbak itu bohong semua. Pihak sana mengatakan seperti itu. Gimana Mbak? Saya sempat lihat. Ya, silakan ya. Kalau dia memang nuduh sedemikian, silakan upayakan upaya hukum aja. Aku kan aku bukan menantang, tapi di sini seluruh Kita punya warga versi, Indonesia. kita punya versi, dia punya versi. Ya gitu. Jadi Ya. Ardian, mohon maaf aku potong Ya. boleh ya. Jadi sebagai warga Indonesia yang baik, saya rasa beliau mempunyai hak untuk melaporkan saya jikalau beliau merasa ini tidak benar dan lampirkan bukti-buktinya kan seperti itu kan. Kalau misalnya melaporkan orang dengan syarat apa Pak? 2 alat bukti awal Dan? ya dokumen yang benar. 2 alat bukti dan 2 saksi ya Bang, ya, seperti itu. Nah silakan Abang jikalau ada yang mau sampaikan. Ya, kalau memang dianggap klien saya ini menyebarkan hoax, alangkah baiknya memang upaya hukum itu ditempuh oleh pihak LM. Kalau memang klien saya sampai merugikan ya posisinya LM, kenapa enggak ambil upaya hukum? Tapi ingat, ini perkara apakah antara LM dengan klien saya atau LM dengan RK? Iya. Nah, itu dulu. Karena saya bingung, kok saya lagi yang dibawa-bawa, saya lagi yang diseret-seret, kamu kenapa? Telepon sama saya ya? Iya kan? Mbak, betul Mbak? Bingung Mbak ya? Ayu, dengan handphone yang disita pada saat USG itu benar nggak sih Mbak? Nggak ada. Coba tanya ibunya lah, kan bisa ke rumahnya ya. Tidak ada. Tolong dibuktikan. Jangan dicoba-coba cari kesalahan-kesalahan yang ada. Itu aja. Bayu, terkait pemberitaan bahwa Dino pernah mengakui pernah menjadi simpan aneh Pak RK dan kini sudah hisap dan Saya tidak pernah bilang ada seperti di itu. dalam pemberitaan kan? Tidak ada Mas, jangan digiring opini. Iya, itu udah jelas Saya ya. tidak pernah bilang kalau saya pernah menjadi simpanan Pak RK, tidak pernah. Saya bilang saya pernah menjadi orang ketiga dalam hubungan seseorang, bukan dalam hubungan ini. Tolong digarisbawahi, mas-mas, bapak-bapak yang terhormat. Ya. Mbak Ayu,
kan? Ikut Jadi kalau Mas ngomong begitu, rasanya apa mengurangi rasa hormat? Tolong lain kali kalau bertanya dicari dulu yang benar. Ya. Boleh ya? Iya, soalnya Boleh dari kan? media nih, kan? Ya kalau dari media berarti medianya bisa kita tanya ya. Kita klarifikasinya Kita aja. klarifikasinya aja gitu. Hak jawab kita. Betul, kita juga mempunyai hak jawab, tapi bukan berarti semata-mata karena mau clickbait atau karena uang, kalian bebas untuk memberikan narasi-narasi yang seperti itu. Di sini kita jangan dikira kita diem-diem, tapi kalian bebas begitu saja. Tidak. Justru kalian harusnya hati-hati dengan orang seperti saya, karena dia menghanyutkan. Mbak Yu, sempat ada juga tersiar kan Mbak Yu mengatakan pernah adanya menandatangani perjanjian Betul. hitam di atas putih. Perjanjian itu apa sih Mbak kalau boleh tahu? Karena Itu saya rasa bukan ranah saya untuk berbicara, dan ini seperti saya sudah bicarakan sebelumnya. Silahkan di research ulang saja, karena saya tidak mau mengulang kedua, ketiga, dan keempat kali. Itu saja. Gini, bisa didudukkan. Kalau namanya klien saya menandatangani sesuatu, itu perlu dibuktikan. Tapi kalau misalnya LM menandatangani sesuatu, itu merupakan sesuatu hal yang sudah menjadi fakta. Karena memang yang harus didudukkan di sini, apakah dia memberikan surat pernyataan, atau dia menandatangani perjanjian, Iya, dua-duanya. atau dia menandatangani tanda terima. Nah, di situ Tiga-tiganya. yang harus clear di situ. Dia itu. Nah, makanya ini barang apa dan kira-kira ada nggak barangnya, kan gitu. Ada. penandatanganan itu adanya katanya membuktikan bahwa betul kalau itu bukan anak RK gitu, benar nggak sih? Aku spill aja sedikit ya. Ina, senang banget kamu, iya kan? Ih, banyak banget. Senang banget ya. Jadi isinya itu kurang lebih, mohon maaf kalau ada kurang atau lebih, karena saya hanya manusia biasa yang tak luput dari salah. Karena saya sudah memberikan itu kepada instansi terkait, gitu ya. Jadi ditandatangani oleh ya Mbak yang bernama Lisa Mariana secara sadar, secara tulisan tangan beliau pula. Bagaimana caranya orang menandatangani tanpa membaca? Itu rasanya tidak mungkin. Kalau saya tidak mau, itu aja. Karena beliau menerima sesuatu, lalu itu yang ditandatangani, dan isinya adalah bahwasanya ketika USG itu terjadi, kita tahu ini adalah suatu kebohongan, tapi tetap mantan gubernur satu tokoh ini, Bapak Atta, tanpa mengorangnya selama pagi, saya harus membawa-bawa namanya kembali. Jadi ini di sini kan sebenarnya adalah internal ya, yang tidak bisa saya bicara secara gamblang, tapi perlu saya luruskan. Jadi ini itu sebenarnya internal mereka lah ya. Jadi bagaimana itu USG, kita tahu bahwasannya sepertinya tidak yang diakui adalah anaknya dari seorang mantan Gubernur Jawa Barat ini, Bapak Ridwan Kamil. Tapi kan kita nggak tahu ya apa yang diperbuat, karena kan saya tidak ada di tempat. Pertama, kedua, saya tidak tahu apa yang terjadi, apa yang mereka pergi kemana lakukan. Kan saya tidak 24/7 kan seperti itu pertama. Tapi yang saya yakin Bapak RK bukan orang seperti itu saja sih, karena kepada saya saja beliau baik sekali, itu aja sih. Berarti betul ya Mbak, maksudnya ngebaca dan melihat surat tanda tangan itu ya Mbak? Bukan ngebaca dan melihat lagi, memang saya kan sebagai saksi ya pasti harus membaca. Saksi saja membaca, apalagi yang bersangkutan. Berarti yang bersangkutan tidak membaca ya Mbak? Bisa dilihat? Membaca dong, membaca dan sadar. Bahkan beliau menangis-nangis bilang bahwasannya ini gimana ya Kak, mobil aku kan masih cicilan di Pondok Cabe, beliau ambil itu Brio kuning. Gimana ya Kak, aku lagi hamil, bla 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 bla, aku kerja apa, dan meski tidak tahu kerja apa di sini kan. Jadi saya tidak mau berspekulasi terlalu banyak. Ya itu saja. Menurut saya sebagai hati nurani saya sebagai perempuan pada saat itu, saya bilang bahwasannya ya sudahlah, bantu saja rasanya, daripada ini terlalu
berlarut-larut seperti itu pada saat itu ya, rupanya memang berlarut-larut sekarang Kak, ini ya. biar nggak kemana